Ya, alhamdulillah hari ini kami sudah selesai dilantik seluruh jajaran DPD Partai Nasdem Kota Bekasi. Jadi memang saya mendapat tugas dari DPW Nasdem Jawa Barat untuk menyusun kepengurusan. Saya bersama dengan 2 orang lain ya mendapat tugas sebagai formatur lah ya untuk menyusun kepengurusan, dan itu sudah kami selesaikan dengan baik, naik ke DPP dan disetujui sehingga sampai turun SK, dan hari ini dilantik alhamdulillah sudah tuntas. Target politik kalau partai politik itu pasti bicaranya kursi ya, karena itu kan bentuk konkret dari perjuangan selama proses kontestasi gitu dalam pemilu. Jadi tentu target kami di pemilu 2024 itu adalah terisi di semua dapil, perolehan kursi di semua dapil. Jadi kalau nanti dapilnya ada 5, ya target kita 5. Targetnya 5 kursi. Begitu juga untuk DPRD provinsi kita targetkan minimal 1 dan DPR RI juga minimal 1. Jadi formulanya itu kalau masih memakai skema 5 dapil, 5-1-1. Bu, terobosannya aku gini kan nggak efek ya. Pemilunya Nasdem nggak mendapatkan kursi. Sekarang ini dulu Ya, sebenarnya kalau kami coba evaluasi dari periode-periode sebelumnya itu pada struktur partai, salah satu ya, dari sebenarnya kompleks permasalahannya banyak, tapi beberapa yang bisa kami coba evaluasi itu adalah struktur partai. Jadi struktur partai itu pertama harus ada real, ada orangnya, ada strukturnya. Itu yang akan kami lakukan ya. Kemudian kalau Nasdem itu kan strukturnya setelah DPD ada DPC di tingkat kecamatan, lalu DPRT di tingkat kelurahan, lalu kemudian ke bawahnya itu nanti ada koordinator RW, koordinator RT, dan langsung ada koordinator TPS. Jadi target kami dalam 1 tahun ke depan itu adalah pembenahan struktur organisasi. Nah, Nasdem kan dikenal sebagai partai yang anti tanpa mahar, Bu ya. Kemudian juga saat ini Nasdem juga tidak memiliki kursi di DPRD Kota Bekasi. Nah, langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah kos politik, Bu? Kan itu biar gimana pun juga kos politik juga sangat diperlukan dalam ajang politik. Betul. Jadi tadi juga sempat disinggung ya, kalau permasalahan di daerah yang masih belum mempunyai kursi, belum punya anggota dewan, itu tentu pada bagaimana menghidupkan mesin organisasinya, karena semua juga butuh modal ya, butuh materi ya. Ya kita alhamdulillah walaupun DPD Partai Nasdem Kota Bekasi ini belum punya anggota dewan, tapi kita ini kan berhimpun dalam struktur yang lebih besar. Jadi bagus, tapi ada juga yang buruk sekali, misalnya itu nanti juga kami akan komunikasi tentu dengan DPW, dengan DPP bagaimana supaya roda organisasi ini bisa tetap bergerak walau dengan segala keterbatasan. Dan ini kan sudah terbukti ya, kita bisa melakukan konsolidasi, membentuk struktur partai, sudah sampai ada pelantikan. Itu juga satu bentuk koordinasi yang baik dengan DPW dan DPP. Nah, biasanya kan Bu kalau aja partai tingkat kota atau kabupaten juga kan mengundang rekan-rekan politik yang lain, ini kok tidak diundang atau gimana? Ini salah satu tradisi yang cukup unik mungkin ya. Saya juga kan baru di Nasdem ya. Saya sempat waktu awal mau buat kegiatan pelantikan ini kan sudah mengajukan daftar undangannya nih. Ada Kopimda, ada ketua-ketua partai dan lain sebagainya. Tapi arahan dari DPW kita untuk kegiatan pelantikan itu khusus internal. Jadi memang yang diundang hanya pengurus yang dilantik, kemudian perwakilan dari kecamatan-kecamatan. Kita ini kan belum punya DPC ya, jadi mereka yang kita undang perwakilan dari kecamatan ini adalah orang-orang yang diproyeksikan untuk jadi pengurus DPC nantinya. Kemudian ada perwakilan dari sayap dan badan. Kalau sayap dan badan itu terpisah strukturnya dari DPD. Ada yang masih aktif, ada juga yang tidak. Jadi itu pokoknya kegiatan ini murni internal karena di dalam juga ada kegiatan. Jadi bukan karena tidak memiliki teman politik. Oh enggak dong, kita dari awal ingin mengundang eksternal, tapi memang arahan dari DPW itu kita internal dulu gitu. Dan memang semua sih se-Jawa Barat itu kegiatannya internal. Kedepannya gimana Bu komunikasi dengan parpol?
Sejauh ini kan komunikasi Nasdem dengan partai-partai lain itu sangat baik ya. Kemarin waktu ya boleh dikatakan di antara partai-partai non-SIP mungkin Nasdem yang paling dominan ya. Jadi kita tinggal meneruskan aja jalinan komunikasi yang sudah berlangsung selama ini. Dan saya modal politiknya kan ya sebagai mantan penyelenggara, komunikasi dengan teman-teman partai politik itu tetap terjalin sampai sekarang. Insya Allah itu jadi modal yang baik juga buat kami ke depannya. Oke.